Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, serta Medifriend semua, dan selamat bergabung kembali pada acara Livestream Medion. Pada hari ini, Livestream Medion sudah memasuki edisi yang ke-29. Tidak terasa ya, Pak Indro, ternyata sudah edisi yang ke-29 gitu ya. Ya, Untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa disaksikan melalui igtvmedion.id. Program Livestream Medion ini kami adakan agar tetap bisa belajar bersama, berbagi informasi, dan pengetahuan mengenai dunia peternakan. Namun, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi, mari friends semua bisa tetap belajar, mendapatkan update informasi, dan tetap aman dari virus COVID-19. Hari ini, saya Yudianto selaku moderator ya, dengan kelahiran Cilacap 24 Juli 1983 yang merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dan sekarang sebagai District Assistant Manager. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi moderator pun harus memperkenalkan diri ya. Oke, berikutnya dan saat ini sudah ada bersama kita ya. Ini Pak Hindro Setiawan. Selamat pagi Pak Hindro. selamat pagi Pak Lian. Oke, terima kasih Pak Hindro sudah meluangkan waktu ya untuk bisa berbagi ya, sharing. Pak Hindro ini beliau kelahiran di Boyolali tanggal 9 September 1982. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro dan sekarang sebagai Technical Education and Consultation Medion. Gitu ya. Jadi memang sudah tepat sekali gitu ya. Berikutnya kami berdua akan coba menyampaikan materi mengenai mengoptimalkan kualitas pakan dengan tambahan premix ya. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu dan Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan hari ini bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream episode ini kami akan adakan giveaway untuk Bapak Ibu dan Medifriend semua. Ya. Jadi tonton terus acaranya sampai selesai ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama. Penjelasannya akan langsung dibawakan oleh Pak Hindro Setiawan. Kepada Pak Hindro, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan kami dari tim Medion. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahasan yang terkait dengan pakan. Mungkin kita tahu saat ini kondisi pakan ada kenaikan yang cukup signifikan. Ya, dan Bapak Ibu tentu sudah paham bahwa hal ini terjadi akibat adanya kenaikan dari salah satu bahan baku pakan yang utama yang menyusun di pakan unggas kita, yaitu bungkil kedelai yang sebelumnya harganya kisaran 5.800 gitu ya. Sekarang di beberapa tempat bisa tembus ke 10.200. Mudah-mudahan nanti ke depan harganya bisa lebih menyesuaikan lagi, bisa lebih sehingga nanti profitnya dari Bapak Ibu bisa lebih optimal gitu ya. Nah, di bahasan kali ini kita akan mengangkat topik tentang kualitas pakan ini. Semoga nanti dengan adanya presentasi kami ini bisa menjadikan sebuah ide untuk Bapak Ibu untuk melakukan beberapa effort sehingga nanti pakan yang kita berikan bisa tetap optimal sehingga produktivitas atau produksi telur maupun produksi pertumbuhan ayam belernya bisa tetap optimal. Ada dua agenda yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah update pakan. Kita akan coba gali beberapa data yang sudah kita kumpulkan di Medion. Nanti kita akan sampaikan. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan kualitas pakan yang saat ini ada. Ada beberapa hal nanti yang bisa kita implementasikan.
Yang pertama adalah update pakan. Ini hal umum, yang pakan sangat menentukan terhadap performa ayam petelur maupun ayam broiler. Untuk ayam petelur kita tahu yang kita kejar yang pertama adalah HND atau jumlah telur yang dihasilkan, persentasenya. Semakin tinggi HND-nya, semakin tinggi persentase produksi telurnya, tentu akan meningkatkan keuntungan profitabilitas dari peternakan Bapak Ibu. Selain nanti dari quantity atau persentase HND tadi, yang tidak kalah penting dan mungkin saat ini cukup banyak yang mengalami adanya kendala di kualitas telurnya, baik dari berat telurnya yang tidak bisa mencapai standar maupun nanti dari kualitas kerabang telurnya yang kurang optimal. Sedangkan untuk ayam broiler, kita tahu ini adalah ayam yang diciptakan oleh AG genetik sehingga dia mampu bertumbuh dengan cepat, gitu ya. Ia menghasilkan daging dengan kualitas yang bagus dengan tingkat efisiensi pakan yang semakin kesini semakin tinggi dan konsentrasinya ini akan sangat dipengaruhi oleh pakan ini. Di layar ini kita bisa melihat bahwa sebuah pakan yang kita terima di kandang kita pada dasarnya merupakan formulasi atau penggabungan dari beberapa bahan baku pakan yang kita kenal jagung, bekatul. Ini mungkin kita sudah sangat familiar sekali. Selain jagung dan bekatul, kita juga mengenal bungkil kacang kedelai, BKK, atau kadang-kadang kita mendengarnya SPM atau soybean meal gitu ya, yang saat ini harganya melejit sangat tinggi gitu ya. Yang kedua lagi adalah meat bone meal atau tepung daging dan tulang. Ini adalah sumber protein yang dipakai oleh formulator untuk mensuplai kadar protein di pakan. Selain dari protein, NPM juga dia menjadi sumber dari fosfor dan kalsium. Poultry meat meal atau tepung daging unggas yang sudah diakhir ini juga digunakan di beberapa tempat, meskipun harganya ini sangat mahal sekali untuk saat ini. Dan sebenarnya yang potensial digunakan di Indonesia adalah tepung ikan. Hanya saja ketersediaannya, stabilitas dari kualitasnya itu seringkali menjadi masalah. Bahan baku yang harganya paling murah dan ini menjadi vital gitu ya, untuk terutama untuk ayam petelur adalah tepung batu atau grip batu. Yang di Indonesia mungkin ini salah satu bahan baku yang tidak diimpor gitu ya, di lokal kita cukup banyak sekali. Nah, setelah tepung batu ini, mulai dari DCP, mulai dari vitamin dan ke bawah, ini adalah komponen-komponen mikro yang esensial gitu ya. Apa namanya mikro esensial itu? Komponen nutrisi yang dia dibutuhkan oleh ayam dalam jumlah yang kecil, namun dia sangat esensial, sangat penting. Jika tidak nanti diberikan di dalam pakan, itu akan menyebabkan produktivitasnya menurun, gitu ya. Dan kalau kita di lapangan, kita akan ketemu beberapa jenis bentuk pakan, gitu ya. Ada yang namanya yang pertama pakan jadi, di mana kita kondisi saat ini cukup banyak yang beralih ke pakan jadi ini, mengingat jagung sama bekatul harganya lumayan, BKK juga mahal gitu ya. Jadi beberapa menggunakan pakan jadi, di mana peternak itu tinggal membeli, menyimpan di gudang dan terus memberikan kepada ayam. Sedangkan Amerika di beberapa tempat yang merupakan sentra produksi jagung dan bekatul, peternak sudah mulai mencampur sendiri pakannya, yaitu jagung dan bekatul dibeli dari supaya lokal dan konsentratnya dibeli dari feed mill, dan dalam konsentrat inilah isinya yang selain jagung dan bekatul. Terus untuk yang ketiga, pada saat Bapak Ibu itu sudah mempunyai pengetahuan untuk formulasi pakan, supaya bahan bakunya siap, harga bahan baku pakannya itu juga kompetitif, akhirnya beberapa peternak akan melakukan yang namanya self mixing atau mencampur pakan sendiri. Dan pada saat mencampur pakan sendirilah mereka sudah bisa mengkombinasikan mana bahan baku yang murah tapi nutrisinya bagus, mana formulasi yang optimal, sehingga antara cost dan produktivitas dari ayam itu bisa optimal. Nah, premix adalah, dalam pengertian premix ini, premix terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah feed supplement atau tambahan pakan yang dia sifatnya adalah nutrien atau nutritif. Jadi kandungan suplemen ini kalau di lapangan ditemukan itu kandungannya vitamin, mineral maupun asam amino. Ketiga komponen ini sifatnya adalah nutritif atau nutrien bagi ayam yang dia digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuhnya ayam. Sedangkan satu komponen lagi yang dari premi itu adalah feed aditif.
Dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan imbuhan. Mungkin kalau sekilas antara tambahan dan imbuhan sama saja, tapi dalam pengertian nutrisi itu dibedakan. Kalau aditif ini atau imbuhan pakan, dia sifatnya adalah non nutritif atau tidak bersifat nutrisi, gitu ya. Contohnya adalah toxin binder. Toxin binder ini adalah komponen dari premix yang ditambahkan di dalam pakan yang dia berfungsi untuk mengikat mikotoksin yang mengkontaminasi di dalam pakannya ayam kita. Ada lagi adalah mold inhibitor. Seperti namanya, ini adalah untuk menahan atau mencegah tumbuhnya jamur di dalam pakan. Dalam kondisi pada saat musim penghujan seperti ini, penggunaan toxin binder maupun mold inhibitor itu menjadi hal yang utama untuk mencegah kerugian akibat mikotoksin dan jamur. Acidifier, enzim, probiotik ini adalah 3 komponen yang merupakan pengganti dari AGP, antibiotik growth promoter. Yang saat ini kita tahu untuk AGP, antibiotik growth promoter, sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2018. Sehingga mulai dari itu, Fitmil, formulator itu mengarahkan pengganti dari AGP itu dengan alternatif 3 komponen ini kurang lebihnya. Acidifier adalah dia berfungsi menekan pH asam di dalam saluran pencernaan sehingga nanti bakteri-bakteri negatif yang menyebabkan gangguan pencernaan itu bisa diturunkan sehingga proses pencernaan akan lebih optimal. Enzim ini juga sama, dia berfungsi juga membantu untuk menekan dari bakteri-bakteri negatif, di mana pada saat nanti enzim ini ditambahkan, zat makanan yang seharusnya tidak tercerna oleh tubuh ayam karena di dalam tubuh ayam tidak mengandung enzim itu bisa dioptimalkan dengan adanya penambahan enzim ini. Pro dan prebiotik ini mirip-mirip, hanya saja pro adalah mikroorganismenya atau bakteri positif, bakteri yang dia bisa berfungsi membantu meningkatkan proses pencernaan, sedangkan untuk prebiotik adalah bahan makanannya untuk probiotik, yang biasanya bentuknya adalah karbohidrat kompleks. Ada fruktos oligosakarida, ada mannan oligosakarida, dan itu biasanya disesuaikan dengan jenis probiotik yang ditambahkan. Antioksidan ini akan menjaga biar nanti vitamin, mineral, dan komponen-komponen yang dia mudah rusak akibat oksidasi bereaksi dengan oksigen itu bisa ditekan. Dan satu lagi yang saat ini cukup banyak dicari juga itu adalah pewarna. Ya, pewarna tambahan yang dia ditambahkan untuk membantu meningkatkan warna kuning telur atau warna kulit yang ada di ayam broiler. Inilah kurang lebih gambaran untuk bahan baku pakan yang digunakan oleh Fitmil, oleh peternak yang cell mixing, gitu ya. Kurang lebihnya adalah ini. Dan saat ini untuk nutrisi pakan yang sudah mulai diperhatikan, kalau dulu atau kita mungkin melihat di etiket yang tercantum di karung pakan, itu biasanya kita akan menemukan data yang namanya protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, kalsium, dan fosfor. Sedangkan untuk energi metabolisme ini biasanya tidak tercantum, tapi kita bisa melihat atau perlu memperhatikan kandungan nutrisi energi metabolisme yang ada di dalam pakan yang kita berikan. Natrium dan klorin ini juga perlu diperhatikan. Kalau ini nanti tidak difokuskan atau tidak diperhatikan, kadang-kadang nanti akan ditemukan ayam yang dia karakternya kanibal. Itu salah satunya karena kekurangan dari natrium maupun klorin ini. Lisin, metionin, dan treonin adalah 3 asam amino esensial yang itu wajib ditambahkan di dalam pakan kita. Selain nanti kita juga mengenal ada vitamin 13 jenis mulai dari vitamin A, D, E, K, dan B kompleks gitu ya. Dan trace mineral, apa bedanya trace mineral ini dengan kalsium, fosfor, natrium, dan klorin? Trace mineral ini adalah komponen mineral yang dia kebutuhannya itu sedikit, di bawah 100 mg. Contohnya yang paling umum, yang paling sering yang terkait dengan ayam adalah selenium maupun zinc, mangan, besi gitu ya. Itu adalah beberapa contoh trace mineral yang saat ini sudah menjadi konsentrasi dari Bapak Ibu peternak. Nah, ini adalah gambaran tentang biaya pakan yang begitu tinggi dalam sebuah usaha peternakan. Ini kita bedah dari salah satu farm peternakan ayam petelur gitu ya. Ada komponen pakan, ada penyusutan, obat, vaksin, tenaga kerja, lain-lain, dan ini ada saya masukkan untuk bank, gitu ya. Dan ternyata dari komponen semua ini yang paling tinggi adalah di biaya pakan, mencapai 81,44%.
Makanya pada saat harga pakan naik drastis, itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap harga pokok produksi dari ayam yang kita pelihara. Yang menarik adalah yang kedua, Bapak Ibu. Yang tertinggi yang kedua. Kalau untuk bagian medion, obat vaksin dan disinfektan itu kisarannya hanya sekitar 1,45%. Sedangkan yang kedua, yang ini kadang-kala sering dilupakan oleh Bapak Ibu, terutama di peternakan ayam petelur, itu adalah penyusutan. Penyusutan ayam maupun penyusutan peralatan dan penyusutan kandang. Tapi nilai yang terbesar adalah penyusutan ayam. Berapa persen ayam yang harus mati selama masa produksi? Awalnya kita memasukkan di kandang kita 10.000 ekor ayam, terus nanti pada saat akhir di umur 90 minggu, di umur 100 minggu gitu ya, itu tinggal berapa persen? Apakah di bawah 10% atau malah di atas 25%? Dan kita tahu semakin besar persentase kematian di kandang kita, itu menunjukkan angka penyusutannya juga akan jauh lebih tinggi. Yang berikutnya tentang kondisi pakan yang saat ini terjadi adalah seringkali ditemukan adanya variasi kualitas bahan baku pakannya. Di gambar terlihat bahwa ada jagung yang dia butirnya kecil-kecil, tapi kadang-kadang nanti ketemu jagung yang pipih dan warnanya pucat, gitu ya. Kalau nanti kita menerima jagung di kandang kita yang awalnya merah seperti ini, berubah menjadi kuning seperti ini, tentu akan langsung berpengaruh terhadap produksi telur. Di sini di bawah adalah kita bisa lihat bekatul. Bekatul ini menjadi bahan baku yang saat ini paling sering untuk dipalsukan, gitu ya. Dan tren penggunaan bekatul di lapangan saat ini semakin dikurangi. Dulu pada saat awal mungkin 5 tahun yang lalu banyak peternak yang masih menggunakan bekatul dengan persentase 20%, 15% gitu ya. Nah sekarang di beberapa peternak yang cell mixing penggunaannya sudah cukup banyak yang di bawah 10%. Hal ini terkait dengan adanya kontaminasi serat kasar yang ada di dalam bekatul itu. Ini adalah hasil dari uji pakan yang diterima di Medion Laboratorium. Medion mempunyai Medilab yang tersebar di beberapa sentral usaha peternakan, Bapak Ibu. Mulai dari Jogja yang tadi Pak Lian sebagai Digital Customer Manager-nya, ada juga di Semarang, ada di Blitar, di Kediri, gitu ya, di Payakumbuh, ada lagi juga di Palembang, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan semakin menyebar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mau menguji pakan, itu bisa menghubungi tim lapangan kami. Pada saat Bapak Ibu melakukan uji pakan itu, tidak usah khawatir, nanti kita akan memberikan informasi seperti ini Bapak Ibu yang saya sampaikan ini. Ini salah satu contoh hasil data dari pengujian protein pada jagung yang kita lakukan dari mulai tahun 2018 sampai naik tahun 2020. Di sini terlihat bahwa rataan dari data ini kita melihat jagung kandungan proteinnya kisarannya 8,62. Tetapi di beberapa tempat ternyata masih bisa ditemukan cukup banyak yang dia kandungan proteinnya itu di bawah standar atau di bawah rata-rata. Yang di bawah harusnya kalau secara literasi kandungannya kan harusnya 8,2. Tapi kita bisa lihat cukup beberapa titik yang kandungannya di bawah itu. Dan satu lagi ada juga yang di atas standarnya. Itu mungkin jagung-jagung yang kering dan kandungan proteinnya bagus. Dari data ini kita bisa melihat, andai kan nanti kita menggunakan jagung pas posisi yang proteinnya bagus, tentu produksi akan bagus. Tapi pada saat nanti kita memperoleh jagung dengan kadar proteinnya turun 2%, dari 8% turun jadi 6%, itu kalau dikalikan persentase penggunaan jagung di dalam formulasi yang mencapai 50%, tentu kandungan protein pakan akan turun 0,5%, gitu ya. Dan ini tentu akan memberikan efek terhadap berat telur maupun nanti terhadap berat badan ayam dan terakhir terhadap nanti penurunan produksi telurnya. Belum lagi kita melihat nanti bahwa jagung selain sebagai sumber protein, dia menjadi sumber energi metabolisme yang utama bagi pakan ayam. Formulasi pakan yang beredar yang digunakan oleh peternak, oleh Bapak Ibu rata-rata mirip atau sama gitu ya. Jarang sekali Bapak Ibu melakukan penyesuaian formulasi atau mengubah formulasi berdasarkan nanti kondisi bahan baku pakan. Padahal pada saat formulasi kita tetap dari konsentrat kisaran 30-36%, jagung 48-56%, dan bekatul 20%,
Ini kalau tetap saja sedangkan kondisi bahan baku yang kita terima itu fluktuatif atau bervariasi, tentu kandungan nutrisi dalam pakan juga akan bervariasi. Dan ini yang menjadi tantangan dan ini yang menjadikan performa dari ayam kita, dari produksi telur maupun dari pertumbuhannya itu akan terpengaruh. Dari kualitas pakan, dari pabrik pakan maupun dari breedernya yang menciptakan ayam sudah memberikan guidance atau pedoman. Ayam pada saat nanti starter umur 0 sampai 5 minggu, 5 sampai 10 minggu, 10 sampai 16 minggu, dan pada saat nanti pre-layer sudah ditentukan harus mendapatkan protein dengan kadar berapa persen, sudah harus mendapatkan energi berapa kilokalori per kilogramnya. Bahkan sudah ada rekomendasi sampai ke digestible asam amino, gitu ya, asam amino yang dia tercerna itu sudah sampai seperti itu, sehingga inilah menjadi dasar kita untuk menyusun formulasi pakan. Dan untuk kalsium, fosfor, klorida, sodium juga diperhatikan. Tadi yang nutrisi yang diperhatikan pada saat nanti kita melakukan formulasi pakan. Dan khusus untuk layer produksi, dari masing-masing guidance yang dikeluarkan oleh masing-masing strain ayam petelur, mulai dari ISA, mulai dari Hi-Sec, mulai dari Highland gitu ya, mulai dari Lohmann maupun Novoken, mereka merekomendasikan untuk formulasi pakan di masa produksi itu disesuaikan dengan kemampuan ayam makan. Karena kita tahu di lapangan antara peternakan satu dengan peternakan yang lain itu mereka mempunyai ayam dengan kemampuan makan yang berbeda-beda. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan nanti formulasi pakan yang kita berikan itu perlu disesuaikan dengan kondisi kemampuan ayam makan. Terlebih biasanya itu terjadi pada saat ayam berumur di bawah 45 minggu. Itu rata-rata masih terjadi gap, masih terjadi selisih feed intake atau konsumsi pakannya belum bisa mencapai standar. Terlebih lagi pada saat masa awal produksi sampai puncak produksi. Dari mulai umur 18 minggu sampai nanti di umur 30 minggu. Ini biasanya masih ada gangguan di pencapaian feed intake. Oleh karena itu, perlu sekiranya pada saat ayam itu tidak kuat makan dan dia hanya makan 105 gram per ekor per harinya, tentu akan membutuhkan pakan dengan kandungan protein lebih tinggi, yang mencapai 18,2 sampai 18,7. Sedangkan ayam-ayam yang pernah saya temuin ini di daerah Padang gitu ya, di daerah Padang Payakumbuh itu ternyata makannya bisa banyak sekali, bisa sampai 125, bahkan bisa ketemu juga 135 gram per ekor per hari. Ini tentu pakan yang diberikan untuk ayam ini berbeda dengan pakan yang tadi nggak mau makan. Ini pun terjadi jika Bapak nanti ada kasus serangan penyakit yang menyebabkan adanya penurunan feed intake, penurunan konsumsi pakan. Tentu pada saat nanti ini berlangsung lama, misalkan 2 bulan atau 1 minggu, 1 bulan gitu ya, itu perlu kita segera untuk mengubah formulasi pakan yang kita berikan ke ayam. Harapannya meskipun nanti ayam itu makannya sedikit, tapi dia masih mempunyai asupan nutrisi yang sesuai. Ini adalah data yang saya ambil untuk kebutuhan pakan ayam broiler yang saya ambil dari KOP, gitu ya. Pada dasarnya untuk ayam broiler ini, kalau sesuai rekomendasi itu dibagi menjadi 4 jenis pakan, mulai dari pre-starter, starter, finisher, dan ini finisher yang kedua. Nah, pada saat kita keliling ke lapangan, rata-rata peternak di Indonesia itu menggunakan 1 jenis pakan. Padahal kalau kita lihat ada perbedaan dari kandungan energi metabolisme yang cukup signifikan. Dari mulai DOC, dari mulai umur 1 minggu 0 sampai 8 itu hanya 2,975, dan nanti pada saat masa grower atau finisher dia bisa mencapai 3.100. Kenaikannya sudah 100 kilokalori. Andai kan nanti kita memberikan pakan dengan energi yang lebih rendah, tentu pencapaian berat badannya juga akan berbeda. Oleh karena itu di beberapa tempat sudah mulai peternak menggunakan minimal 2 jenis pakan, pre-starter dan starter. Dan nanti ke depan bisa jadi pakan akan semakin lebih spesifik sesuai dengan fase umurnya.
Selain tadi kita melihat kualitas pakan dilihat dari kandungan nutrisi, yang tidak kalah pentingnya adalah ukuran partikel. Ayam adalah binatang yang dia menggunakan paruh untuk mengambil pakannya, dan kita tahu paruh ayam ini bentuknya lancip, gitu ya. Sedangkan untuk air kan bisa dipotong paruh sehingga bentuknya pipih. Nah, kelemahannya dia adalah pada saat nanti kita berikan pakan dengan ukuran partikel yang lembut, itu ayam akan kesulitan untuk mengkonsumsi pakan. Atau bahkan ayam nanti akan terlalu banyak energi untuk mematuk, sehingga energi yang dipakai untuk mematuk itu akan mengurangi porsi penggunaan nutrisi untuk pembentukan telur. Dan data ini dari Isa Brown itu disebutkan bahwa pada saat pakan kita terlalu banyak yang lembut, di atas 31% ukuran partikel itu di bawah 0,5 mili, yang itu sangat lembut sekali, itu akan menyebabkan produksi telur dari 93,9% itu akan turun menjadi 90,7%. Pun berat telurnya akan turun 0,9 gram, hampir 1 gram dia turunnya. Oleh karena itu, perlu sekali kita mengatur pada saat kita menghaluskan jagung, itu mau dipecah jadi berapa? Apakah pecah 4, atau pecah 8, atau pecah 6? Ini disesuaikan dengan kondisi ayam yang kita pelihara. Pun demikian untuk ayam broiler. Ayam broiler ini pakannya diciptakan sebisa mungkin ayam itu sekali patuk mendapatkan jumlah pakan yang banyak, dan pada saat nanti sudah masuk ke dalam temboloknya, pakan itu akan pecah atau mudah dicerna oleh tubuh ayam. Karena kita tahu untuk broiler dia juga membutuhkan kecepatan untuk penyerapan nutrisi yang ada di dalam pakan. Tantangan yang saat ini kita hadapi yang terkait dengan pakan, gitu ya. Yang pertama adalah konsistensi kualitas bahan baku pakan. Kita tahu di depan tadi kita menyebutkan komponen utama dari pakan itu kan bersumber dari hasil pertanian, baik itu utama seperti jagung maupun limbahnya, mulai dari bungkil kedelai maupun bekatul, dan basicnya itu adalah di pertanian. Dan kita tahu saat ini kondisi pertanian di Indonesia maupun di beberapa dunia sangat dipengaruhi oleh yang namanya global warming, sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas dari hasil panen dari jagung, dari bekatul, dari kedelai, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap konsistensi dari bahan baku yang kita gunakan. Yang kedua adalah ketersediaan pakan. Ini kita saat ini lagi mengalami kelangkaan atau kondisi di mana bungkil kedelai itu terbatas ketersediaannya, sehingga menyebabkan harganya meningkat secara signifikan, hampir 30-40% harga BKK itu meningkat. Dan ini akan berkorelasi dengan poin yang ketiga adalah harga. Ini kalau peternak-peternak pada saat saya keliling di Indonesia gitu ya, sering menyampaikan bahwa harga pakan tidak pernah turun. Dan nanti kalau turun pun itu pasti bentuknya adalah subsidi gitu ya. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan sekali, harus benar-benar kita konsentrasikan sehingga nanti kita punya metode untuk mengoptimalkan dari pakan yang kita pakai. Yang poin keempat adalah tantangan atau kendala yang kita hadapi, ini yang sering sekali dan saat ini masih menjadi masalah utama gitu ya. Konsumsi pakan sulit mencapai target. Nah, ini terutama pada saat masa brooding, jadi masa awal dia chick-in gitu ya, mulai dari 1 hari sampai nanti 14 atau 21 hari, itu sangat susah untuk mencapai feed intake yang standar. Dan satu lagi nanti akan berulang pada saat awal produksi, pada saat umur 18 minggu sampai nanti umur 25-30 minggu. Kita tahu salah satu faktornya adalah untuk ayam produksi ini, pada saat awal produksi ayam masih beradaptasi, ada namanya stres internal. Selain itu di pakan itu ada kenaikan yang signifikan terhadap kadar kalsium. Dan kita tahu kadar kalsium yang ada di dalam pakan petelur itu disuplai dalam bentuk grit atau butiran batu. Oleh karena itu, jika nanti kita memiliki ayam yang dari awal kita sering berikan pakan yang bentuknya lembut sekali, atau kadang-kadang kita berikan pakan broiler gitu untuk layer, maka kita harus siap-siap pada saat awal produksi ini itu akan muncul kendala feed intake yang susah tercapai. Yang berikutnya lagi adalah yang kelima, tantangannya pelarangan penggunaan antibiotik growth promotor di tahun 2018 tadi, dan saya pikir saya melihat di lapangan saat ini untuk pengganti HCP itu sudah mulai stabil gitu ya, sudah mulai terkendali. Kalau dulu awal-awal sering kali ditemukan kasus koksidia,
koksidiosis gitu ya, nikotik enteritis, maupun nanti serangan penyakit pencernaan yang lain. Itu cukup banyak, dan saat ini sudah cukup banyak peternak yang berhasil untuk menemukan pengganti dari AGP maupun anti koksidia ini. Kondisi lingkungan yang semakin memanas atau semakin panas itu secara langsung berpengaruh terhadap ayamnya, di mana dia akan berpengaruh terhadap feed intake, dan tadi yang saya sebutkan di depan, dia juga berpengaruh terhadap hasil dari panen jagung, bekatul gitu ya, yang itu kita pakai untuk pakan kita. Dan yang terakhir tantangannya itu kompleksitas dari penyakit, mulai dari penyakit yang terkait dengan pakan yang umum adalah jamur, mikotoksin, gitu ya, maupun penyakit-penyakit lain ya, dari viral seperti AI, NB, IB, EDS dan macam-macamnya. Dan untuk bakteri yang sering adalah Coryza. Inilah tantangan yang harus kita hadapi yang terkait dengan pakan. Kita masuk agenda yang kedua, yaitu mengoptimalkan kualitas pakan. Kalau kita bicara tentang mengoptimalkan kualitas pakan, kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kita melihat dari sudut pandang pakannya sendiri, dan yang kedua kita harus melihat dari sudut pandang ayam di bagian saluran pencernaan. Karena pakan dengan kualitas terbaik dengan harga termahal gitu ya, akan sifatnya sia-sia jika saluran pencernaannya bermasalah, sehingga ayam tidak bisa makan dengan banyak karena pembuluhnya terbatas, ayam tidak bisa mencerna grit tadi atau memecah partikel pakan karena gisatnya terluka atau kropeng atau gisat erosion karena mikotoksin dan karena infeksi reo misalnya, atau ususnya bermasalah karena adanya nikotik enteritis maupun nanti bisa karena mikotoksin juga. Jadi pada saat kita bicara optimalisasi pakan, kita lihat dari dua sudut pandang ini. Pakan yang pertama kita lihat adalah kualitasnya, kandungan nutrisinya seperti apa, terus nanti palatabilitasnya seperti apa. Dan sekali lagi, satu lagi adalah kuantitasnya. Kuantitas itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Berapa kita memberikan jatah ke pakan, dan satu lagi adalah bagaimana kita memastikan pakan yang sudah kita timbang tadi diberikan dengan baik oleh anak kandang kita, sehingga ayam mau mengkonsumsi itu dengan jumlah yang sesuai. Dan pada saat nanti ayam sudah mengkonsumsi, yang sangat vital berpengaruh adalah kondisi pencernaannya. Saluran pencernaannya mulai dari tembolok sampai nanti di usus besar itu harus sehat dan optimal. Dua hal inilah yang harus menjadi fokus kita pada saat kita ingin mengoptimalkan kualitas pakan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan untuk menjaga itu. Yang pertama adalah perlu kita mulai membiasakan untuk menanamkan kepada diri kita maupun nanti tim kita yang ada di gudang pakan yang menerima pasokan jagung, bekatul, itu harus melakukan yang namanya kontrol kualitas pakan. Dan selama ini mungkin kita teringat kalau namanya kontrol kualitas pakan ya harus diuji di lab gitu ya. Padahal untuk kontrol kualitas pakan itu ada 3 metode yang itu bisa diaplikasikan di peternakan kita. Yang pertama adalah organoleptik. Itu kita mengandalkan panca indera kita. Yang kedua kita menggunakan bantuan mikroskop gitu ya, atau kaca pembesar yang dia untuk membesarkan partikel pakannya. Dan yang terakhir baru kita bicara tentang kimiawi. Dan apakah kimia itu harus ke lab? Nah, nanti kita akan bahas ini satu persatu. Kita mulai dari organoleptik. Perlu kita tekankan kepada anak kandang atau kita bisa memberikan standarisasi. Ayam itu membutuhkan pakan yang variasinya atau yang membutuhkan pakan yang konsisten. Kalau kita menggunakan jagung yang warnanya merah, harus usahakan yang merah terus. Tapi kalau kita menggunakan jagung yang kombinasi, itu usahakan itu kombinasi. Tergantung dari suplai. Makanya perlu sekali kita di peternak itu mulai mengontrol suplainya. Saya dapat jagungnya yang kualitas apa? Kualitas A, kualitas B, atau kualitas C. Nah, itu yang selalu kita jaga. Sehingga nanti variasi bahan baku, variasi formulasi tidak terlalu banyak. Gitu ya. Andai kan nanti jagung, kalau kita lihat secara organ itu kelihatan nanti ada jombal jagung seperti ini, ada nanti rambut jagungnya gitu ya, ada yang sudah mulai dimakan serangga, ada yang jagung muda, ada yang dia dimakan serangga sampai hari seperti ini. Tentu ini akan berpengaruh terhadap kandungan nutrisi yang ada di dalam jagung. Nah, saran saya adalah di bagian yang kanan ini yang berwarna biru. Akan lebih baik Bapak Ibu mempunyai sampling jagung yang itu dikemas dalam botol kaca maupun dalam plastik, yang itu menjadi standar pada saat kita mau menerima jagung.
warnanya apakah akan seperti yang di atas ini, yang grade A, atau kita akan menerima yang grade C gitu ya. Yang kalau dilihat ini kan bersih, warnanya orange kuning gitu ya, orange kemerahan. Kalau ini sudah mulai ada beberapa kontaminasi gitu ya. Ini yang bagian sini sudah ada jonggol jagungnya, warnanya juga lebih pucat. Nah, ini adalah teknik kontrol kualitas yang sangat bagus untuk kita aplikasikan di lapangan. Karena ini cepat dan ini juga sangat signifikan atau sangat berpengaruh terhadap kadar nutrisi yang ada di dalam jagung. Yang kedua, pada saat nanti kita sudah menggunakan panca indera, yang perlu kita lakukan juga namanya massa jenis atau dalam bahasa Inggrisnya bulk density, gitu ya. Di mana kita mengambil bahan baku pakan tadi, kita masukkan ke lagu volume atau ukur gitu ya, kita ukur volumenya apakah dia 1 liter, apakah 5 liter atau 10 liter gitu ya. Kalau di lapangan mungkin bisa menggunakan ember gitu ya, kita ukur dia dengan volume air itu 1 liter maupun nanti 10 liter. Setelah nanti kita masukkan, kita timbang. Nah, setelah kita timbang, kita ukur. Oh, jagung yang kita terima kalau jagung utuh itu standarnya, kalau yang standar kualitas bagus adalah 626 gram per liternya. Nanti kalau kita bekatul, misalnya ada 351 sampai 337. Dan standarisasi ini Bapak bisa tentukan sendiri sesuai dengan kondisi di lapangan yang biasa Bapak Ibu terima. Sehingga pada saat nanti kita melakukan penerimaan jagung di kandang kita melakukan uji itu dengan cepat. Dan ini apa manfaatnya pada saat kita mengetahui massa jenisnya ini? Pada saat nanti kita memperoleh jagung misalkan dengan kadar tiba-tiba kok beratnya naik menjadi 700 gram per liter, maka kita bisa mengidentifikasi atau bisa mencurigai bahwa jagung ini bisa jadi kadar airnya tinggi gitu ya, sehingga menyebabkan beratnya per liter itu meningkat. Pun demikian pada saat kebalikan, kalau nanti kita ketemu jagung dengan kadarnya 550 gram per liter, nah ini per 1 liternya kok hanya beratnya ringan sekali. Bisa jadi nanti jagung itu sudah dimakan oleh serangga isi di dalamnya, atau ada kecampuran dengan tongkol jagung, atau jagungnya adalah jagung muda. Nah, ini adalah kontrol kualitas yang sederhana yang bisa kita lakukan di kandang. Ini salah satu box yang diproduksi oleh Medion. Gitu ya, kalau Bapak Ibu nanti di lapangan, ini sederhana, kita hanya menggunakan box yang tertutup dan kita sorot dengan menggunakan lampu ultraviolet. Ini adalah salah satu kontrol kualitas yang kita pakai untuk mendeteksi adanya kontaminasi mikotoksin. Ini dilakukan juga oleh feed mill. Jadi pada saat jagung nanti kita pecah gitu ya, dan kita lihat di dalam box ini di lampu UV, kalau nanti banyak yang berpendar, yang warnanya seperti biru keunguan ini adalah mikotoksin, gitu ya. Dan inilah yang semakin banyak yang berkelap-kelip, berarti kandungan mikotoksinnya semakin tinggi. Dan belum tentu jagung nanti yang kelihatan bersih, ya Pak, ini kelihatan bersih, jagungnya sama antara yang kanan sama yang kiri bersih. Kalau ini kita sorot pakai lampu biasa dalam kondisi terang, ternyata ada setengahnya yang dia sudah terkombinasi dengan mikotoksin. Karena kita tahu karakter mikotoksin dia tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Ya, dia harus dilihat dengan menggunakan lampu UV ini. Nah, ini ada mikroskopis. Ini mungkin ke depan akan berkembang, karena kita tahu saat ini kalau pada saat kita melakukan pengujian di lab, kadang-kadang nanti ketemu pada protein yang bagus, tapi pada kenyataannya kandungan serat kasarnya tinggi. Kita sering ketemu di pengujian bekatul itu proteinnya tinggi sampai 12-13%, tapi kandungan seratnya juga bisa sampai 19%. Nah, ini ternyata pada saat nanti kita uji dengan pembesaran mikroskopis ini akan kelihatan, oh ternyata bekatulnya ternyata banyak sekamnya, gitu ya. Ada kulit kulit padinya, gitu ya, atau sekamnya. Inilah yang menjadikan kita perlu untuk sesekali melakukan uji mikroskopis ini. Dan berikutnya adalah uji kimiawi. Tadi saya sebutkan, apakah harus selalu di lab? Oh ternyata tidak. Ini kita kembangkan juga uji fluorobusinol. Di mana uji fluorobusinol ini pada saat larutannya kita teteskan di bekatul dan kita tunggu sekitar 5-10 menit, itu akan terjadi reaksi perubahan warna. Semakin tinggi kontaminasi sekam di dalam bekatul, itu akan menyebabkan warnanya semakin merah orange gitu ya, orange kemerahan. Nah, ini akan menjadi indikasi yang cepat, dan ini yang kita lakukan dalam waktu cepat sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh katemu meskipun kelihatan halus karena separator, tapi kandungan seratnya tinggi. Jadi kita bisa lakukan. Ini adalah uji karbonat, ini kita juga kembangkan juga di Medion. Ini adalah salah satu uji yang cepat yang untuk mendeteksi adanya kontaminasi tepung batu yang mereka campurkan ke dalam DCP maupun MCP. Kita tahu
DCP ini di kalsium fosfat maupun MC itu monokalsium fosfat adalah sumber fosfor yang itu sangat harganya relatif mahal, ya jauh lebih mahal dibandingkan tepung batu. Dan pada saat nanti ditetesin dengan uji karbonat ini, kalau terjadi ditemukan gelembung-gelembung banyak, berarti ini mengidentifikasikan bahwa sudah ada pencampuran dari tepung batu. Dan nanti kita teguhkan pada saat kita sudah melakukan organoleptik, kita sudah melakukan mikroskopis, kimiai cepat. Nah, nanti kita pengen tahu sebenarnya kadarnya berapa sih untuk protein di dalam bahan baku pakan kita kirimkan ke lab pakan. Salah satunya adalah Medion Laboratorium, Medilab ini. Di Medilab saat ini kita sudah bisa menganalisa uji mulai dari kadar air, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, abu, kalsium, fosfor, garam, dan energi metabolisme yang kita menggunakan bom kalorimeter. Terus nanti nilainya kita konversi kepada energi metabolisme. Silahkan dari Bapak Ibu kalau sekiranya nanti mau mengujikan bisa menghubungi tim lapangan kami. Pada saat nanti sudah melakukan langkah pertama kontrol kualitas pakan, gitu ya, kita tahu bahwa pakan yang kita peroleh itu variasi misalkan, atau stabil sama terus, gitu ya. Kita bisa menjaga itu, maka kita perlu adanya tambahan zat premix kita menyebutnya, yang tadi komponennya ada feed aditif dan feed suplemen itu untuk menjadi komponen utama maupun sebagai backup, sebagai asuransinya Pak. Pada saat nanti kita melakukan formulasi yang tetap, tapi bahan baku kita fluktuatif, maka yang bisa menjadi bumper atau bisa menjadi pengaman sehingga nutrisinya tetap optimal itu adalah premix. Dan Medion saat ini mempunyai cukup banyak varian premix ya yang ada yang sudah kita kembangkan. Kalau kita dulu memiliki top mix, saat ini kita sudah memiliki mix plus gitu ya. Ini saat ini sebagai informasi saja, Medion mengembangkan premix untuk layer maupun untuk broiler, gitu ya. Untuk segmen yang self premixing yang isinya adalah vitamin high concentrat maupun trace mineral high concentrat. Untuk konsentrat kita juga punya mix plus. Nah, yang membedakan adalah Bapak Ibu jangan bingung. Ini kita sampaikan bahwa mix plus itu mempunyai kode di belakangnya, ada LLK 3A. Maksudnya LLK ini adalah L yang pertama itu adalah untuk ayam layer, L yang kedua itu adalah untuk fase produksinya, untuk masa produksi dan layer gitu ya, K adalah jenis pakan yang dipakai. Makanya pada saat kita ketemu dengan LGN itu adalah layer ayam petelur, fase grower untuk self mixing. Nanti secara detailnya Bapak bisa tanyakan kepada tim lapangan kami. Untuk broiler juga sama, kita punya untuk yang di top up, untuk big up yang ada di dalam pakan jadi, maupun sebagai komponen utama untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan self mixing atau pencampuran pakan broiler. Salah satu yang ingin kita kenalkan adalah Mix Plus LLK 13A. Ini adalah salah satu penjualan produk yang paling stabil dan hasilnya paling optimal di peternak karena dia mempunyai kandungan 8 mineral, termasuk trace mineral di dalamnya, mulai dari iron, iodium, copper, dan macam-macamnya. Ada 13 vitamin, 2 asam amino, dan satu lagi yang spesial adalah di dalamnya kita tambahkan dengan namanya toxin binder. Sehingga dengan musim penghujan seperti ini menjadi praktis untuk kita tambahkan ke dalam pakan kita. Dengan dosis penggunaan 2-5 kilo per ton pakan. Selain tadi kita sudah melakukan kontrol kualitas pakan, kita sudah memberikan solusi dengan membackup adanya variasi di bahan baku tadi dengan penambahan premix gitu ya, atau menjaga kualitas pakan tadi sudah bagus gitu ya. Kita sudah dapat bahan baku pakan yang bagus, hanya saja sekarang musimnya penghujan sehingga jamur bisa tumbuh. Itu makanya perlu penambahan toxin binder atau mold inhibitor gitu ya, sehingga nanti bisa menekan pertumbuhan jamur. Nah, langkah selanjutnya adalah yang terpenting setelah kita menjaga kualitas pakannya, yang tidak kalah penting yang kedua, kita masuk kepada kontrol jumlah pemberian pakan. Ini adalah data dari COP yang broiler gitu ya, yang kita tampilkan. Yang warna biru adalah konsumsi pakannya, yang warna orange atau merah ini adalah pertambahan berat badannya. Kita tahu ternyata pertambahan feed intake-nya atau konsumsi pakannya itu perhariannya sudah berbeda untuk ayam broiler. Makanya untuk teman-teman yang di ayam broiler, usahakan untuk mengontrol penambahan jatah pakannya itu harian. Jangan sampai kita mengevaluasi untuk broiler itu dilakukan selama pekanan atau 1 minggu, itu sudah telatnya luar biasa. Ya. Dan khusus untuk layer, lagi-lagi ini adalah grafik yang saya ambil dari Isa Brown, gitu ya. Di warna biru adalah feed intake-nya, dan warna merah adalah handling-nya. Secara sekilas,
pola kenaikan Hendy dari awalnya 2 menjadi 84, 91, 96 ini setara dengan pola kenaikan feed intake mingguannya. Atau dengan kata lain, kalau Bapak Ibu pengen mencapai puncak produksi dengan optimal, pastikan feed intake juga meningkat secara pekanan. Tidak boleh sama, misalkan di umur 19 minggu itu mencapai 85, tapi nanti 20 minggu masih tetap 85. Tentu produksinya juga akan naik, tapi nggak akan signifikan. Dan bahkan nanti pada saat ini terjadi harusnya sudah 113, 114, kok dia masih di posisi 105, meskipun nanti puncak produksi bisa tercapai, tapi nanti dia akan cepat turunnya. Dari awalnya 95 tercapai, tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan produksi sudah di bawah 90%. Dan ini kejadiannya banyak di lapangan. Oleh karena itu, kontrol pemberian feed intake dan kita lihat growth-nya, yang kita harus benar-benar siap-siap adalah dari umur 19 minggu ke 20 minggu dan 20 minggu ke 21 minggu. Ini kenaikannya sangat signifikan dan paling tinggi. 85 ke 95. Ini dalam waktu 1 minggu dia menaikkan feed intake-nya 10 gram. Pun demikian dengan 95 ke 105. Ini juga naik 10 gram di uri. Jadi 2 minggu pertama ini menjadi indikator apakah nanti ayamnya akan puncak produksi dengan bagus dan bisa konsistensi atau persistensinya bisa atau tidak. Makanya di beberapa guideline, manual guide, itu selalu mereka mencantumkan target pencapaian di umur 20 minggu ini. Gitu ya. Baik feed intake maupun dari produksinya. Mereka biasanya mentargetkan produksi di 50% di umur berapa. Itu kalau Ibu nanti lihat di manual guide, rata-rata adalah 144, 145. Jadi kisaran 20 ke 21 ini. Kalau ini tercapai, karena loncatannya tinggi, maka nanti di minggu berikutnya juga akan lebih mudah tercapai. Selain tadi kita sudah mengecek jumlahnya berapa, yang perlu dipastikan lagi adalah aplikasi di kandangnya, gitu ya. Terutama Bapak Ibu nanti masuk kandang nih, lihat tempat pakannya apakah bersih seperti ini enggak, Bu, Bapak? Atau nanti ternyata seperti ini, masih berkerak, gitu ya. Dan kerak ini hati-hati pada saat musim kemarau itu mungkin tidak begitu masalah, Bu. Tapi pada saat musim penghujan, pada saat ayam itu makannya lebih banyak, dia akan lebih mengais-ngais ini, Bu. Padahal kerak pakan inilah yang sumber jamur dan mikotoksin. Dan kalau diuji, dulu pernah ada yang uji bisa nyampe 200-300 ppb, Bu. Padahal dipakan cuma di bawah 20 ppb, gitu ya. Yang kedua, cek, Bu, jangan-jangan di kandangnya ada yang kosong seperti dan dibiarkan. Sehingga nanti dia ngasih pakannya kan nggak mungkin dikosongin. Masih kasih jatah, padahal jatah ini mungkin dipakai untuk jatahnya yang lain. Hati-hati kalau kita masih menggunakan cara manual seperti ini dengan menuangkan pakan menggunakan piring gitu ya. Yang tercecer berapa persen ini juga perlu kita cek gitu ya. Dan satu lagi adalah kita harus ngontrol untuk goreng pakan atau meratakan pakan sehingga nanti nafsu makan bisa meningkat. Nah, kita udah bicara tentang pakan, tentang kualitas dan tentang jumlah pemberian atau feed intake-nya. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi saluran pencernaan. Yang perlu saya tekankan untuk broiler maupun layer, jaga kondisi saluran pencernaan mulai dari DOC, mulai di umur 1, mulai dari masa brooding. Karena ini menjadi cikal bakal untuk nanti di masa layer maupun nanti di masa grower untuk broiler, itu bisa mengkonsumsi pakan dengan bagus. Kondisi ayam yang tidak mendapatkan pakan dalam waktu pada saat umur 2 hari itu akan berpengaruh terhadap besar dan panjangnya saluran pencernaannya. Kita tahu pada saat kita bedah DOC, panjangnya seperti ini, dan kecil gitu ya. Pada saat 2 hari sudah luar biasa besar. Dan itu bisa kita lihat dari kondisi berat badan luar ayam. Pada saat nanti kita dapat ayam yang sudah seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita pecah atau kita bedah gitu ya, khususnya kecil sekali. Dan ini bisa menjadi pedoman kita keseragaman, gitu ya. Untuk layer, keseragaman itu menjadi kunci pokok untuk pencapaian Hendy yang optimal. Tanpa adanya keseragaman, jangan berharap ayam bisa puncak produksi. Kondisi saluran pencernaan juga perlu diperhatikan kapasitas, karena tadi kita ada masalah di masa produksi, yaitu ayam nggak mau makan. Kita harus mempersiapkan tembolok yang optimal, gitu ya, temboloknya harus besar, sehingga nanti pada saat awal produksi sampai puncak, dia bisa makan, Bu, kenaikannya 10 gram per ekor per hari pada saat umur 19-21. Dan hati-hati dengan yang namanya gishat atau ampela. Jangan sampai nanti gishat kita keropeng seperti ini, penipisan seperti ini bisa jadi yang utama atau yang paling umum ditemukan lapangan adalah karena gishat erosion disebabkan mikotoksin. Makanya hati-hati pada saat musim penghujan ini, cek kondisi pakan kita dengan menggunakan lampu UV. Kalau terlalu banyak nanti yang berpendar, tambahkan toksin blendernya. Kalau di median kita punya Pretox. Komponen di tembolok dan gishat inilah yang menjadi titik utama bagi ayam layer untuk bisa mengkonsumsi pakan dengan optimal, pun termasuk nanti mencerna pakannya.
kondisi saluran pencernaan kita lihat dari bili-bili usus, usahakan pada saat nanti masa brooding tadi dia segera mendapatkan ransum dan mendapatkan minum dengan segera. Karena nanti bili-bili usus ini yang berfungsi untuk menyedot dari nutrisi pakan yang ada di dalam usus yang kita berikan tadi. Pada saat nanti ayam itu sudah kehilangan bili-bili ususnya kecil, tentu sedotnya juga akan lebih rendah. Oleh karena itu, Medion menciptakan satu produk gitu ya, yaitu OptiGreen, yang kandungannya adalah oregano vulgare dan Androbapis paniculata yang dia diberikan dengan dosis 2 kg per ton pakan. Mekanisme kerja dari OptiGreen ini adalah dia akan membunuh bakteri-bakteri negatif yang ada di dalam saluran pencernaan, mulai dari coli, mulai dari Clostridium perfringens, mulai dari Coccidia, itu akan dibunuh oleh OptiGreen ini. Harapannya nanti challenge atau tantangan yang bisa menyebabkan kerusakan usus itu bisa ditekan. Dan satu lagi yang terpenting dari OptiGreen ini adalah OptiGreen akan memberikan lapisan pelindung di mukosa usus. Sehingga dengan adanya OptiGreen ini, Coccidia itu tidak akan bisa menempel. Gitu ya. Coccidium yang punya nikotin tadi juga tidak akan bisa menempel. Sehingga harapannya bili-bili ususnya tetap aman, bili-bili ususnya tetap berfungsi optimal, sehingga nanti dia bisa optimal untuk menyerap pakan. Ini adalah hasil dari trial yang kita lakukan, yang kita ingin melihat pada saat ditambah OptiGreen berpengaruh terhadap jumlah atau komposisi dari bakteri yang menguntungkan. Ternyata pada saat kita memberikan OptiGreen, bakteri yang menguntungkan yang berwarna orange itu lebih tinggi dibandingkan yang negatif, gitu ya. Pun pada saat kita berikan dengan kontrol negatif, ternyata bakteri yang patogen juga tinggi. Sedangkan untuk yang komposit ini yang dia diberikan dengan AGP gitu ya, antibiotic growth promoter. Dan yang terakhir pada saat kita sudah menjaga pakan, menjaga saluran pencernaan, yang terakhir Pak, di kondisi saat ini, kita tahu bahwa komposisi pakan yang ada di Indonesia saat ini kebanyakan paling besar kan jagung, bunggal kedelai, dan begatul itu, dan MPM dan lain-lainnya. Kita tahu di jagung, begatul, dengan bunggal kedelai ternyata mereka masih mempunyai nutrisi pakan yang tidak bisa diserap, gitu ya. Ada namanya non-polysaccharida, gitu. Ada yang namanya, ini adalah anti nutrisi kali ini, pitic acid, yang dia asam pitatnya atau pitat ini, dia ternyata mengikat atau memblok gitu ya, dia akan mengikat yang namanya kalsium fosfor, asam amino, energi gitu ya, sehingga itu tidak bisa digunakan. Tidak digunakan oleh tubuh ayam, karena di dalam tubuh ayam tidak punya enzim fitase. Oleh karena itu, ada juga nanti protease, gitu ya, ada namanya protease inhibitor yang dia bisa menghambat kerja dari enzim protease yang di dalam tubuh ayam, yang dia ada di begatul dia punya, di bunggal kedelai kita punya, dia punya gitu ya, dan satu lagi adalah oksala. Dengan adanya anti nutrisi ini, agar kita dengan kondisi pakan yang meningkat harganya, itu kita perlu istilahnya mengambil gitu ya, mengambil yang sebenarnya itu sebenarnya ada di dalam bahan baku pakan tapi belum bisa tercerna. Dengan teknik meningkatkan kecernaan pakan, salah satunya adalah penambahan enzim. Pada saat nanti kita ada kandungan fitat tinggi tadi di begatul, gitu ya, di BKK, di jagung, kita wajib menambahkan fitat. Harapannya adanya fitat yang ada di dalam jagung, katul, BKK tadi bisa dipecah oleh enzim fitase sehingga nanti bisa dilepaskan yang namanya fosfor, kalsium, asam amino, dan energi gitu ya, sehingga nanti itu akan bisa meningkatkan nilai dari nutrisi yang terkandung di dalam pakan. Dan Medion saat ini sudah punya satu produk yang namanya Prozyme gitu ya, yang kandungannya adalah kompleks enzim, mulai dari enzim pitase yang dia tadi memecah asam pitat, dan ini enzim yang wajib ada di dalam bahan pakan kita. Yang kedua adalah protease, sehingga nanti kecernaan protein bisa ditingkatkan dengan adanya enzim ini. Ada silanase yang dia berfungsi untuk meningkatkan kandungan energi. Amilase juga sama untuk membantu kecernaan dari amilum sehingga menghasilkan energi, dan kita tambahkan mangan sulfat dan zinc oxide untuk membantu agar proses dari enzim tadi bisa lebih optimal. Kita punya dua kemasannya kita punya kemasan sak 25 kilo dan di dalamnya ada kemasan 1 kilonya. Dengan penggunaan dosis 1 kilo per ton dan 0,7 kilo per ton untuk ayam petelur, gitu ya. Mungkin demikian. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari presentasi saya adalah performa ayam yang optimal, baik pertumbuhan maupun produksi telur, itu sangat dipengaruhi yang pertama tadi, menjaga kualitas pakannya dengan kita melakukan kontrol kualitas ya Pak ya.
Yang kedua adalah kita memastikan jumlah pemberian pakan yang kita sudah kalau kita tidak tinggal menggunakan pakan itu harus terkonsumsi habis oleh ayam, harus terkonsumsi oleh ayam. Yang ketiga adalah memastikan kondisi saluran pencernaannya optimal, sehat sehingga dari proses pencernaan untuk mengambil nutrisinya itu berjalan dengan lancar. Dan satu lagi adalah kita pastikan agar bahan pakan yang kita masukkan ke dalam itu bisa diambil nutriennya sehingga ampas yang dikeluarkan melalui feses itu bisa semakin lebih sedikit. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Untuk saya kembalikan kepada Pak. Ya. Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend sekalian, itu dia penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medifriend semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend, kita akan coba jawab dan bahas satu persatu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk join lagi setelah ini. Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, selamat bergabung kembali lagi bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Ya, untuk yang belum bergabung, ayo segera bergabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawabnya. Baik, sekarang kita akan masuk sesi pertanyaan yang pertama, Pak Hendro. Yang pertanyaan pertama ini yaitu terkait dengan premix yang ada di lapangan itu banyak jenisnya, Pak. Bagaimana cara memilih premix yang sesuai untuk kandang kita, Pak? Silakan, Pak Indro. Terima kasih, Pak Lian, atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali, Pak. Mungkin tadi saya sudah menjelaskan bahwa premix Medion cukup banyak juga, gitu ya. Ada beberapa jenis, gitu. Belum lagi nanti dari pesaing yang menawarkan ke Bapak Ibu semuanya juga dengan produk-produk mereka. Hanya saja pada saat kita menghadapi pilihan dalam mau membeli premix yang mana, yang kita lakukan yang pertama adalah cari sesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini kita hadapi di kandang. Contoh, ternyata di produksi kita itu saat ini ada bermasalah di berat telurnya yang kurang, gitu ya. Ternyata ada juga yang cuman kerabangnya saja kurang tebal, warnanya kurang gilap, gitu ya, Pak ya. Atau bisa jadi karena produksinya yang belum optimal, gitu ya, nggak bisa puncak dengan berat telur yang nggak bagus. Karena per masing-masing premix ini yang tadi kita tahu kandungannya ada vitamin, ada mineral, ada asam amino, dan kadang-kadang ditambahkan dengan enzim, ditambahkan dengan toxin binder, itu masing-masing punya spesifikasi atau punya tujuan yang utama, gitu ya, Pak ya. Contoh, kita tadi dipunya yang Mix Plus LLK 13A. Kenapa kita tambahkan toxin binder? Ya, dengan kandungan asam vitaminnya lebih tinggi 1,6 juta, sedangkan yang lain biasanya cuma 1,2. Itu kita posisikan untuk menghadapi kondisi seperti saat ini yang dia musim penghujan. Ini ya Bapak Ibu ya. Yang pada saat itu kandungan nikotosinnya tinggi sehingga dia perlu untuk penambahan toksin dari ini. Dan seringkali yang saya temukan di lapangan adalah pengen kerabang telurnya itu lebih tebal, gitu ya. Nah, maka kita cari tahu, ternyata untuk kerabang ini komponen utamanya adalah kalsium sama fosfor, gitu ya, dan trace mineral. Makanya itu yang perlu kita tambahkan dalam premix kita. Baru nanti setelah kita pilih produk premixnya, kita uji cobakan ke kandang ayam kita, dan itu perlu kita pantau, Pak Lian, untuk performanya. Andaikan dengan penambahan premix tadi ternyata memberikan solusi dan memberikan benefit, gitu ya, memberikan profit tambahan kepada kita, itu wajib diteruskan, gitu. Karena kan penambahan premix juga cost, gitu. Jangan sampai kita menambahkan premix sudah menambahkan biaya tapi tidak ada hasil. Itu Pak Lian. Oke. Kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang Bapak Ibu temukan. Dan nanti yang paling penting adalah diuji cobakan dan dipantau bahwa itu harus punya efek. Karena pada saat kita menambahkan premix itu menambahkan cost dan kita mensuplai atau menambahkan nutrisi yang lebih di dalam pakan kita. Itu Pak Lian. Oke, sip, lengkap sekali Pak Mas Indra ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari para peserta tadi. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi yang kedua nih Pak Indra ini. Iya Pak Lian. Terkait dengan kasus di lapangan yang kelihatannya. Ada kasus di kandang kami, ayamnya sehat dan konsumsi rangsum sudah sesuai dengan standar.
namun produksi telur tidak bisa optimal. Bagaimana solusinya nih Pak Indro terkait dengan mengatasi produksi konsumsinya sudah sesuai standar, cuma produksinya tidak bisa optimal gitu. Gimana Pak Indro ya? Wah, iya ini ya. Beberapa waktu saya pernah ketemu dengan kasus ini gitu ya. Bahwa pada saat di kandang itu ada kasus ayamnya tadi boleh dikatakan konsumsi pakannya normal gitu Pak Elian ya. Ya. Boleh dikatakan kadang-kadang sehat juga gitu ya. Dengan Ya. asumsi kita udah melakukan bedah ternyata nggak ada perubahan dan produksi telurnya ternyata nggak optimal gitu. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita validasi dulu dari informasi tadi gitu ya. Istilahnya dicek dulu di kandang apakah benar konsumsinya. Yang sering bermasalah adalah penyataan konsumsi pakannya habis gitu ya. Memang berapa dikasih jatahnya? Terus di tempat makan apakah habis atau tidak? Itu perlu kita cek dulu di lapangan. Dengan cara kita kadang-kadang kalau saya pribadi menyarankan untuk melakukan di tap atau dibersihkan tempat makannya, gitu ya Pak ya, dikeluarkan, nanti dikasihkan jatah makannya hari itu, dan besok harinya di pagi hari sebelum pemberian pakannya itu dibersihkan untuk melihat sebenarnya sisanya ada berapa sih. Dan ini dilakukan 2-3 hari. Sehingga kita benar-benar dapat data, oh ternyata memang benar-benar habis. Karena seringkali terjadi di lapangan, karena informasi itu hanya diperoleh dari anak kandang yang memberikan informasi, oh ini nggak habis pakan, ini habis pakannya. Padahal kalau Bapak lihat 2 gram sampai 5 gram kita ambil pakan, kalau kita tebarkan di pawon pakan itu kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Dan itu sering kali jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita cek adalah pada saat nanti ayam itu makannya bagus, gitu ya, makannya banyak, ayamnya sehat, tapi kenapa kok nggak jadi telur? Bisa jadi sebenarnya kandungan nutrisi pakan ini Pak, variasinya lagi di bawah. Yang awalnya jagungnya kering, saat ini jagungnya basah. Yang awalnya jagungnya bagus, sekarang jagungnya sudah berjamur gitu ya. Yang awalnya bekatulnya itu bagus, lembut gitu ya, kandungan protein bisa 13, 12, ya ternyata ini kasar. Padahal formasi sama. Makanya pada saat informasi sama, jatah makan yang diberikan kepada ayam itu sama, tentu ayam akan menuntut untuk makan lebih banyak. Terus kondisi perubahan cuaca juga berpengaruh di situ. Dan kalau misalkan kita udah cek, oh pakannya bagus kok, titik-titiknya benar-benar sudah masuk gitu ya, pakannya hasil labnya juga bagus, tapi kenapa kok ayam nggak mau bertelur? Perlu dicek kondisi pencernaan, jangan-jangan nanti kotorannya itu banyak sisa jagung karena limfosit enteritis, gitu ya Pak ya. Atau juga bisa jadi terjadi yang namanya ayam mengalami gejala awal ya, penyakit yang itu menyerang ke saluran reproduksinya gitu. Itu juga bisa terjadi juga pada saat terjadi kasus EDS misalkan, itu juga sama, titik-titiknya nggak signifikan berpengaruh tapi dia bisa menurunkan produksinya secara signifikan. Yang terakhir yang perlu dicek adalah dari kualitas kulit dan keseragamannya ayam gitu ya. Kadang-kadang nanti kita ketemu ayam itu makanya kalau secara komunitas, secara populasi satu kandang itu masuk habis, tapi ternyata hati-hati pada saat tadi menggorek pakan Pak. Kalau ada ayam yang besar, ada yang kecil gitu ya. Yang kecil makanya juga akan cuma sedikit. Pada saat nanti kita gorek, kita ratakan, itu jatah pakannya yang kecil itu kita berikan kepada yang besar. Nah itu juga berpengaruh terhadap fenomena tadi Pak Lian. Mungkin demikian Pak Lian. Oke, sip. Sangat lengkap ya, detail Pak Hidro ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari para peserta yang tadi. Berikutnya ini pertanyaan yang ketiga nih Pak Hidro ini. Terkait dengan musim ini. Saat musim hujan seperti ini, konsumsi ransumnya meningkat. Kenapa hal ini terjadi? Dan ini seringkali produksi telur bermasalah. Bagaimana solusinya nih Pak? Oh iya, terima kasih Pak Lian. Ini pertanyaan mungkin diambil Pak Lian, nggak mungkin pas dengan situasi sekarang Pak Lian. Iya benar loh, karena pas perubahan cuaca gitu ya, pas musim hujan juga gitu ya. Ya, satu hal kenapa musim hujan nafsu makan ayam meningkat gitu? Karena memang cuacanya mendukung untuk dia makan lebih banyak. Karena salah satu fungsi ayam itu makan kan dia untuk memproduksi panas tubuh gitu ya. Sehingga pada saat nanti dia butuh panas lebih banyak untuk tubuhnya, mempertahankan panas tubuh, kita tahu panas tubuhnya di ayam kan 40 derajat gitu ya, itu tentu dia akan membutuhkan pakan yang lebih banyak. Nah kalau kita nggak mengubah pakan, di mana kandungan nutrisinya itu sama dengan sebelumnya, tentu akan menyebabkan ayam pengen makan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Kita pernah nggak cek pada saat musim penghujan itu kandungan kadar air di dalam jagung kita naik atau enggak? Ya, jangan-jangan di kadar air di jagung itu naik, di bekatulnya juga naik. Pada saat kadar air itu naik di dalam bahan pakan, tentu dia akan menurunkan kandungan energi metabolisme yang di dalam pakan itu. Energi metabolisme turun, proteinnya turun, sehingga itu akan menyebabkan air itu akan memakan lebih banyak. Dan yang ketiga, belum lagi nanti adanya apa namanya situasi pada saat makan dan kebersihan tempat makan juga akan berpengaruh terhadap itu, Mas Rian. Itu makanya saran saya pada saat musim penghujan ini hati-hati, tolong perhatikan juga kualitas dari penerimaan bahan baku kita, apakah ada peningkatan dari awalnya jagung itu kadarnya cuma 14%, kedua sekarang sampai 19%, 20% gitu ya. Itu tentu akan berpengaruh. Dan satu lagi adalah pada saat nanti kita di musim hujan ini ditantang oleh alam gitu ya, nanti jamur akan lebih cepat tumbuh gitu ya. Makanya hati-hati di tempat makan tadi yang dia banyak keraknya gitu ya, banyak jamurnya, itu akan sangat signifikan terhadap kondisi di produksi ayam gitu. Belum lagi pada saat nanti dia mengkonsumsi mikotoksin lebih banyak, jamur lebih banyak, dia akan menyebabkan efek imunosupresif, menekan sistem kekebalan tubuhnya sehingga ayam menjadi lebih cepat turun antibodi, titer antibodinya, sehingga nanti dia bisa terpapar oleh penyakit penurun produksi telur. Itu Mas Lian. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, yang keempat ya. Pak Hendro, yang keempat ini ada pertanyaan begini dari peserta. Selamat siang, saya ingin menanyakan apakah pakan yang sudah jadi dari pabrik bisa terjadi kemungkinan naiknya kadar aflatoksin selama penyimpanan? Kalau bisa, bagaimana untuk mengantisipasinya? Karena pasti akan mempengaruhi performa ayam. Monggo Pak Indro. Ya, terima kasih Pak Lian. Pertanyaannya bagus sekali. Pas dengan cuaca saat ini yang masih musim penghujan. Gitu ya. Apakah mungkin pakan dari pabrikan yang pakan jadi gitu ya, pada saat sudah sampai kandang naik kadar aflatoksinnya? Jawabannya sangat mungkin. Terlebih lagi kalau manajemen penyimpanan pakan kita di gudang itu bermasalah. Contohnya, Bapak Ibu menyimpan pakannya tanpa menggunakan alas, gitu ya, tanpa adanya palet yang biasanya dari kayu atau dari plastik gitu ya, sehingga itu akan mencegah pakan itu langsung menempel ke lantai gudang. Karena pada saat nanti pakan itu menempel di lantai gudang, itu akan menyebabkan jamur cepat tumbuh dan akhirnya akan terbentuk aflatoksin. Pun demikian hati-hati pada saat menumpuk pakan di gudang, jangan sampai menempel di dinding gudang. Karena itu juga bisa memicu timbulnya jamur dan mikotoksin ini. Langkah antisipasinya seperti apa? Perbaiki nanti manajemen penyimpanan pakan kita di gudang, mulai dengan penggunaan palet tadi. Yang kedua adalah first in, first out. Jadi Bapak atur posisi di gudangnya sehingga nanti pakan yang datang lebih dulu itu digunakan lebih awal. Jangan sampai nanti pakannya datang belakangan karena posisi gudangnya itu di depan sehingga mudah diambil, makanya anak-anak akan mengambil pakan itu juga harus dihindarkan karena itu akan meningkatkan kadar aflatoksin di dalam pakan yang kita berikan. Pastikan sirkulasi udara di dalam gudang juga baik sehingga nanti posisi gudang, suasana gudang tidak akan mempercepat pertumbuhan jamur dan memperbanyak terjadinya mikotoksin ini. Penambahan toksin binder seperti Freetox produk Medion itu juga bisa ditambahkan sebagai langkah antisipasi agar andaikan nanti pakan itu terkontaminasi aflatoksin, itu sudah bisa diatasi dengan adanya toksin binder atau Freetox ini. Demikian Mas Dia. Ya. Oke, terima kasih sekali Mas Indro atas penjelasannya ya, sudah lengkap sekali. Kemudian kita menginjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak Indro nih. Ini terkait dengan kira-kira apa penyebab pakan jadi cepat berdebu dan berbau? Ya, apakah pengaruh mesin pabrik atau kandungan nutrisi dan komposisi pakan, Pak Indro? Monggo, silakan Pak Indro.
Terima kasih Pak Rian. Pertanyaan ini terkait dengan timbulnya debu dan pakan yang berbau, mungkin bau tengik kali ya, atau bau seperti jamur gitu ya. Apakah itu dipengaruhi oleh mesin pabrik dan kandungan nutrisi maupun komposisi pakan? Kurang lebihnya iya. Jadi pada saat nanti dari produksi pakan dari feed mill, andaikan mereka nanti di feed mill itu pakan itu gampang pecah, tentu pada saat sampai di kita itu akan menyebabkan pada saat dipindah dari gudang ke kandang atau dari truk ke gudang, pada saat diletakkan oleh pekerja kandang itu akan jadi lebih berdebu. Itu terkait dengan proses produksi. Yang berikutnya terkait dengan bau, itu sangat dipengaruhi oleh kadar lemak atau minyak di dalam pakan. Andaikan nanti penggunaan minyak atau lemak itu terlalu banyak atau minyaknya sudah rusak, tentu akan lebih mudah mengalami ketengikan. Selain itu, proses penyimpanan juga sangat berpengaruh. Andai nanti pada saat penanganan itu pakan kita terkena air, terciprat dari air hujan gitu pada saat membawa kandang, itu tentu akan mempercepat proses ketengikan itu. Oleh karena itu sangat perlu kita berhati-hati pada saat penyimpanan maupun penanganan di kandang. Demikian Pak Rian. Oke, terima kasih sekali Mas Indro ya atas jawaban-jawabannya ya, sudah lengkap sekali. Kemudian nih Pak Indro, ada pertanyaan yang keenam nih, yang terakhir nih. Untuk ayam petelur fase produksi, apakah kualitas kerabang juga terpengaruh dari kombinasi penggunaan tepung batu dan grit? Gitu Pak Indro. Oke, silakan Pak Indro. Terima kasih Pak Rian. Pertanyaan terakhir Pak, yang keterbatasan waktu ya Pak ya. Apakah ada pengaruh kualitas kerabang ya yang dipengaruhi oleh bentuk sediaan dari tepung dan grit batu? Kita tahu untuk pakan ayam petelur di fase produksi, tepung batu dan grit batu dikombinasikan sedemikian rupa agar nanti ayam memperoleh suplai kalsium secara cukup. Rata-rata komposisi dari tepung batu dan grit batu itu adalah tepungnya 30% sampai 40%, sedangkan grit batunya 60 sampai 70%. Kenapa ini dibedakan? Dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kerabang dari telur yang dihasilkan. Kita tahu bentuk sediaan ini dibedakan karena memang beda fungsinya. Untuk yang bentuknya lembut atau tepung batu itu diposisikan, digunakan untuk mereposisi atau mengembalikan tulang yang pada saat proses pembentukan kerabang di malam hari, tulang itu diambil kalsiumnya, ditempel ke kerabang telur. Sedangkan untuk yang bentuknya grit atau bentuknya butiran, kenapa dalam bentuk butiran? Karena diharapkan nanti dia bisa bertahan lama di saluran pencernaan, terutama di gizzard, sehingga nanti akan dilepaskan atau dirilis, akan diserap oleh tubuh ayam secara pelan-pelan. Dan kita tahu pada saat malam hari, di mana proses pembentukan kerabang telur itu paling lama dan paling banyak terjadi di malam hari, maka dengan adanya tambahan pakan dalam bentuk grit batu, ini akan memastikan suplai kalsium untuk pembentukan kerabang bisa terpenuhi dengan baik. Makanya hati-hati pada saat kita memberikan grit batu dan tepung batu untuk pakan layar kita. Demikian Pak Rian. Oke, terima kasih Pak Indro, lengkap sekali ya jawaban-jawabannya. Oke, Bapak Ibu dan Mbak Rifan semua, itu dia jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, akan kita kirimkan jawabannya via email ya Bapak Ibu ya. Sebagai bentuk terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan Mbak Rifan semua, di acara live stream Medion hari ini, kami akan mengadakan giveaway. Caranya, Bapak Ibu dan Mbak Rifan semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini ya di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story Medion.id segera setelah acara live stream ini ya. Pemenang
akan kami umumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow Medion ID dan juga subscribe website kami di www.medion.co.id. Dan terima kasih sekali atas Pak Hendro ya, atas pemaparan materinya serta jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan di episode ke depan kita bisa ketemu lagi ya, Pak Hendro ya. Akhir kata, terima kasih dari kami jika ada yang banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam sukses untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Dan sampai jumpa di live stream Medion minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.